Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari ke-23 Ramadan. Saya yakin dan percaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan menghapus dosa, kesilapan, kesalahan, kelalaian, baik yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan maghfirah Allah kita dapat sampai saat ini dan insya Allah yang akan datang juga. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi ini saya mencoba berbagi ilmu saja, saling mengingatkan. Salah satu program pemerintah, dan ini memang dibuat oleh para ulama, para mujahid, ketika dia umat Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi sumbangsi umat Islam terhadap dunia itu luar biasa besarnya. Dan itu diakui, dan memang ini jaminan Allah. Tinggal kita meyakini sekarang, tinggal kita menjalani apakah diri kita bahagian dari penyelamat dunia, penyelamat keluarga, penyelamat negara, dan penyelamat diri sendiri. Jadi besar peran kita jemaah untuk diri kita, nafsi kita, famili, keluarga, dan dunia. Nanti di terakhirnya kita memang di akhirat mendapatkan apa yang kita lakukan yang di dunia. Ada beberapa, ini sebenarnya pelajaran sejarah, tetapi menyangkut kepada tauhid kita. Dalam ajaran Islam, ketika manusia, makhluk Allah ini berpegang kepada tali agama, dia akan selamat. Lan tadillu abada. Jadi selamat di sini dalam arti kata kalau memang kita memang berpegang kepada tali agama Allah itu. Taraktu fikum amroini. Jadi memang kita diwariskan kepada dua perkara. Ma in tamasaktum bihima. Apa kita bila berpegang teguh kepadanya, lan tadilu abada. Kita tidak akan goyang, tidak akan sesat, tidak akan huru hara. Apa dia? Kitaballahi wa sunnatur rasuli. Jadi berpegang kita kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam beberapa ulama tentang berpegang ke tali agama Allah ini mendefinisikan. Salah satunya yang mendefinisikannya adalah Imam Syafi'i yang mencoba mengembangkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Tali agama Allah itu disamakan dengan
din atau jamaah. Jadi orang yang bersama jamaah menjaga persatuannya, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan sesat, dia tidak akan goyah. Kalau dalam orang Melayu ada istilahnya tali berpintal tiga, berpilin tiga. Tali berpilin tiga ini diantaranya, ini banyak pendapat, tapi salah satunya mengatakan tali yang berpilin tiga itu yang pertama tauhid, yang kedua tasawuf, yang ketiga akhlak. Jadi orang yang memang berpegang teguh kepada kitab Allah, sunnah Rasulullah dan pengembangannya dalam kehidupannya, dia memang akan terarah. Nah, kaitannya jamaah yang dirahmati Allah dengan apa yang saya sampaikan, ini kita berbagi saja Bu ya, ini perkembangan dunia. Jadi jangan sampai kita tak mengikuti perkembangan dunia gitu. Ya, berimbanglah kita. Dalam kebijakan Kementerian Agama ada 7 program prioritas Kementerian Agama. Ini saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini bahasa apalah Bu? Bahasa serapan. Kita coba sedikit-sedikit aja Bu ya, jangan sampai tidak tahu kita. Moderasi beragama ini cara pandang atau cara sikap kita terhadap pengamalan ibadah kita yang pada posisi berimbang dan tidak pada posisi atau tataran kita berat ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, ini pengertiannya seperti itu Bu. Intinya moderasi beragama itu kita diharapkan kita ini menjadi salah satu setawar sedingin gitu Bu. Jadi peran dan keberadaan kita di masyarakat, di lingkungan kita itu menjadi setawar sedingin. Orang yang menjadi pencerah, orang yang menjadi pemersatu. Ibu kan punya tetangga nih, punya anak, punya menantu, punya cucu. Yang lah bercicit mungkin lah ada ya belum. Insya Allah bakalkan ada yang punya cicit. Buyut. Keberadaan kita itu menjadi setawar sedingin, penyejuk ya. Dalam perbedaan-perbedaan. Jemaah yang dirahmati Allah. Ayat yang saya bacakan tadi itu dasarnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, li ta'arrafu. Jadi untuk saling kenal mengenal. Tujuannya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi memang tujuannya kepada bagaimana perbedaan itu, bagaimana bermacam-macam itu menjadi sesuatu hasanah bagi diri kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini kira-kira Bu. Dan seterusnya. Dalam moderasi beragama itu ada 4 program. Ya, ini memang tugas kami nih. Pak Arifin juga penyuluh harus menyampaikan ini. Pak Arif semuanya lah. 4 program prioritas Kementerian Agama. Yang pertama komitmen kebangsaan. Kita bangsa Indonesia Bu ya, NKRI. Memang setiap 17-an bendera kita ada. Presiden kita Joko Widodo dan seterusnya. Ini sudah tahulah kita. Yang kedua, kita memang diharapkan menjadi beribadah kita itu tidak pada tataran, mohon maaf bahasa sederhananya, tidak pada tataran ekstrim. Ekstrim itu keras. Izin contoh begini, jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita beribadah, menurut ilmu kita A, B, C, D ini betul. Dan itu sesuai dengan kita dengar, kita lihat, kita baca, dan kita pahami. Inilah yang paling benar. Ternyata ada si B. Si B ini kita anggap manusia satu ini B. Dia beribadah A, B, C, D sesuai dengan ilmu dan pengalamannya.
inilah yang paling benar. Ketika dia tidak memposisikan dirinya pada penyejuk, dia menganggap dirinya inilah yang paling benar. Sehingga terakhir dia mengatakan, karena aku paling benar, aku paling betul, berarti yang di sebelah aku salah. Gitu. Logikanya seperti itu, Bu, ya. Nah, ini yang ditakutkan. Jangan ada kita beribadah sampai pada tataran kita menyalahkan orang dengan tidak berdasarkan. Boleh kita mencari kesepakatan, ijtihad, ketika dalam wadah yang telah ditentukan. Mohon maaf, kalau di Muhammadiyah ada istilahnya majelis tarjih. Kalau di Nahdlatul Ulama ada namanya Baksul Masail. Ada wadahnya. Kalau di Indonesia ada istilahnya Majelis Ulama Indonesia. Kalau di masjid kita ada namanya bidang-bidang atau seksi-seksi yang membidangi tentang ibadah. Ketika ada perbedaan, musyawarahkan. Ketika dia ada punya dalil, punya dasar, kekuatannya, yang betul itu adalah beribadahlah kita sesuai dengan ilmu dan keyakinan kita dan tidak mengganggu ibadah orang lain. Ini kira-kira seperti itu, Bu. Pokoknya intinya jangan terlalu cepat menyalahkan, menilai orang lain kalau dia tidak ada dasar-dasarnya. Ya, kalau bahasa kampung, tengok aja lah. Kalau ada gangguan, pakai istilah proses hukum yang dikatakan dengan majelis-majelis yang ada. Yang ketiga, namanya ada toleransi, Bu. Jadi toleransi beragama ini saling menghargai, saling menghormati. Jemaah yang dirahmati Allah, karena Imam Syafi'i mencoba mengungkapkan dari beberapa hadis bahwa tali agama itu atau berpegang kepada teguh tali agama itu adalah salah satunya pengembangan dari jamaah. Jadi toleransi ini kita saling menghargai, menghormati. Mohon maaf, mohon izin, dunia ini diciptakan Allah dengan bermacam-macam perbedaan. Tak ada yang sama. Ya, mulai dari kelamin, suku, bangsa, dan agama samawi ini banyak. Jadi kita toleransi, menghargai. Rasulullah Muhammad SAW ketika jemaah ada jenazah yang lewat, ternyata dia jenazahnya itu orang Kristen, orang non-Islam. Dia berdiri menghormati jenazah yang lewat. Sahabat bertanya, kenapa Rasulullah dia tidak beragama Islam? Dia adalah ciptaan Allah. Ini kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, program Kementerian Agama ini, moderasi ini atau elemennya atau bagian-bagiannya, yaitu tentang menghargai budaya. Nah, ini budaya ini jemaah yang dirahmati Allah atau adat istiadat kebiasaan. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masih teringat ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi memang kita diciptakan manusia ini pada umat yang wasaton. Wasaton ini wasit. Ibu masih ingat kalau ada bola, ada voli, ada wasit. Wasit itu kira-kira gunanya untuk menengahi, mengatur, yang gitu, menyelesaikan problem yang ada. Menjadi wasit gitu, Bu. Nah, perkembangan ketika terjadi wasit, dia menjadi iktidal kita ini. Iktidal ini adil. Sama dengan kita sembahyang, kalau sembahyang itu ada iktidal kan? Setelah toga, iktidal kan naik. Itu pertengahan adil, tengah-tengah. Nah, yang kita harapkan tawazun. Jadi di sana ada istilahnya berimbang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Apa intinya? Hasanah yang diciptakan Allah
kita ini memang sudah menjadi sunnatullah. Mohon maaf, saya dilahirkan dari suku Melayu. Ya. Orang rumah saya, bapaknya orang Mande, emaknya orang Banjo. Sampai mau Melayu, Jawa, bapaknya Jawa, Arif, demikian juga Arifin juga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mau ngaku tak berbini dengan keturunan Turki misalnya. Ngaku tak berbini dengan orang Eropa. Iya. Kayak gitu, Bu. Allah ini punya rahasia tersendiri. Diciptakannya dengan berbagai macam bentuk, gitu. Berbagai macam warna. Saya membilang sama para jamaah, beberapa jamaah juga, Indonesia ini adalah miniatur dunia. Semuanya ada di Indonesia. Yang hitam macam saya, deh. Yang sawo matang macam saya, deh. Yang putih macam ada. Yang kolat ada ke? Yang gemuk ada, yang tinggi ada. Ada semua, yang mancung. Yang melebur ke samping ke kiri kanan banyak. Indonesia miniatur, bahasanya juga. Makanya beruntung kita. Beda dengan, dan itu memang menjadi suku atau adat produk lokal yang menjadi tercipta dengan sendirinya. Beda dengan negara lain. Negara lain tuh orang itu pendatang, mendatangi. Kalau Indonesia enggak, dia menjadi suku lokal. Itu Indonesia. Bahasa beda, agama beda, adat istiadat. Mohon maaf, ada yang dari Padang sini ada ya? Ada. Yang dari Sumatera Barat, Batak ada. Kita contoh dari orang Batak lah, contoh. Orang Batak itu nikah sesuku itu, mohon maaf kalau salah ya, nikah sesuku itu diusir dari kampungnya, betul Pak? Orang Sumbar sama, ya? Ada istilahnya, wallahu alam, saya tidak tahu itu istilahnya. Orang Melayu, kita contoh. Orang Melayu jangankan nikah sesuku, nikah sepupu pun ada. Diusir nggak dari kampung? Nggak. Satu aja beda. Pariaman yang apanya jujurannya lah kata orang apa ya, orang Banjar. Antuannya betina yang mengantuk ya. Ya betul? Diimpi jo sedan jo sawah. Diimpi itu diimpit mungkin ya. Dibagi. Diimpi jo sedan jo sawah, jo rumah gadang, batike 4, ya, mobil harpat. Ya, yang tak boleh itu beristri 4. Kalau orang. Nah, ada perbedaan. Beda, Bu. Nah, kalau kita lihat, ini mohon maaf, ini kita bicara tentang kebiasaan ya. Menghargai budaya lokal ya. Kalau menurut Tenas Effendi, sastrawan kita, dia mengatakan adat istiadat itu ada bagian 4. Adat yang sebenar adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat. 4 menurut Tenas Effendi. Intinya semuanya bahwa kalau dikaji betul-betul ada perbedaan menurut adat yang sebenar adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah, berarti salah satu tadi agak keluar sedikit, ya kan? Boleh menikah, tapi dengan adat yang ada ini tidak boleh menikah. Kalau ditarik, ini ada sedikit pemahaman, harus ada pemahaman penjelasan.
Kenapa ini ada? Dan itu diakui sampai sekarang, Pak ya. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ini kok bisa ada yang menyalahi dengan syariat Islam? Nah, ini kita coba cari sedikit, Bu. Kita pahami. Ternyata menurut Tenas Effendi ini kita mengambil dari satu penjelasan, 4 penjelasan ini, ambillah salah satu daripada penjelasan. Kalau dia tidak ketemu di adat sebenarnya adat, coba cari di adat yang diadatkan, atau adat yang teradat, atau adat yang di adat istiadat. Jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang menjadi suatu kesepakatan hukum itu bisa pada posisi adat yang diadatkan. Maksudnya adat yang diadatkan, para ulama, para alim, para tokoh masyarakat, dia mengambil suatu kesimpulan bahwa ini daerah kita cocoknya seperti ini. Menjadilah dia ilat hukum, menjadi sumber hukum. Ketika sumber hukum ini menjadi suatu kesepakatan, dan itu otomatis menjadi sesuatu yang harus diikuti bersama. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai nanti kalau gara-gara paham kita mengambil salah satu saja sumber hukum, kita tak punya menantu orang Batak dah. Kita tak akan punya menantu orang Sumbar, orang Melayu dan sebagainya. Inilah yang dikatakan bahwa kita memposisikan diri kita pada posisi wasakon, menjadi wasit. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, kita suruh jam berapa? 6.12 ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan jamaah, bahwa posisi kita memang diharapkan kita menjadi orang yang menjadi setawar sedingin, yang membawa kepada kebaikan. La'allakum tattaqun. Manifestasi daripada keluarnya daripada ilmu yang kita punya ini terwujud. Tauhid kita alhamdulillah bagus, tasawuf kita bagus, dan itu nanti akan tercipta dalam akhlak yang bagus. Jadilah ibu-ibu nanti, bapak-bapak, mak-mak, ketika ketemu sama kawan, ketika ketemu sama tetangga, kita menjadi sumber rujukan, menjadi uswah, contoh. Nah, gitu. Jadi, kalaupun ada perbedaan, kalaupun ada perselisihan, posisikan pada posisi kita menjadi orang yang memberi kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.